Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Boleh bantu dihidupkan untuk audionya? Halo, selamat pagi. Audionya boleh bantu dihidupkan? Oke, sudah. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Sudah kedengeran?
Sudah terdengar, Bu? Sudah? Sudah. Enggak. Oke, selamat pagi. 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 Oke, sebentar ya. Oke, ini betul dengan Muhammad Waifi Zaka. Iya. Oke, dipanggilnya siapa nih? Siap, Bu? Kenapa? Dipanggilnya siapa nih? Panggilannya siapa? Zaka. Oh, Zaka. Oke. Zaka hari ini ditemani sama ayahnya. Iya. Oke, baik. Boleh perkenalkan dulu, nama Miss Ismi Nurlita, bisa dipanggil Miss Ismi. Nanti Miss adalah tutor dari Sekolah Coding, Desain, dan Matematika Internasional Algorithms. Gitu. Nanti Miss yang akan mendampingi Zaka itu selama kurang lebih 1 jam ke depan nih. Apakah ayah bersedia? Bersedia, Bu? Oke, baik. Terima kasih ayah untuk waktunya. Nanti kita akan ada 4 sesi ya. Untuk sesi pertama nanti akan ada perkenalan dulu nih dengan Zaka gitu ya, terkait ketertarikan serta kemampuannya Zaka. Lalu nanti Miss juga akan ngobrol sama ayah gitu terkait goals ayah. Lalu nanti sesi kedua akan ada pengenalan dan praktikal terkait sekolahnya seperti apa. Lalu untuk sesi ketiga akan ada pengenalan terkait sekolah algoritmix. Dan tidak hanya sampai situ, supaya Zakanya lebih berkembang lagi, nanti ada kelas lanjutannya, yang dimana nanti Miss akan bantu sesi pendaftaran serta pembiayaannya pada sesi keempat. Gitu. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari ayah? Cukup, Bu. Udah. Oke, baik. Di sini Miss Ismi boleh izin cek perangkat dulu, ayah? Silakan, Bu. Oke, boleh dibantu share screen, ayah? Screen. Iya, di share screen. Ada tombol hijau di bawah, di share screen aja, dibagikan. Ini ada Google Chrome sama Sliding Chrome. Iya, ya sharing aja, sharing yang Google Chrome-nya. Sharing aja. Tunggu dulu, Bu. Sudah, Bu. Oke, ini boleh dikeluarkan dulu, ayah. Dikeluarkan dulu semuanya. Di minimize nih. Di minimize. Ya, Ini sudah, Bu. belum muncul, mungkin sebentar. Masih belum nih, ayah. Udah diklik belum? Sudah. Oke, masih tampilannya masih kayak tadi sih. Udah 10. Ya. Display apa? Oh, paus. Hmm. Ya. Masih, Bu, ya? Iya, belum. Bu. Oke, sudah. Sudah? Ayah, di Ya, bawah sini ada tombol search. Search. Ini. Ya, ya, itu boleh diklik untuk gambar Windows atau bendera yang ada di keyboard plus R. Ini. Ya, ya, di search itu boleh diklik.
tombol Windows atau bendera yang ada di keyboard plus R. R. Iya, R. R. Oke, itu diklik oke aja ya. Dia gitu. Iya, diklik oke aja. Oke, baik. Boleh di exit dan stop sharing, Ayah? Di apa itu? Di exit dan di stop sharing. Di exit Exit. sama di stop share. Oh, share. Oke, baik. Kita Exit. lanjutkan lagi. Zaka sekarang kelas berapa nih, Zaka? Kelas 5. Kelas 5 SD. SD-nya di mana nih, Zaka? Di SDN Malaka Jaya 1. Di kota apa tuh? Jakarta Timur. Oh, di Jakarta Timur. Oke. Kelas 5 SD berarti usianya berapa, Zaka? 11. 11 tahun. Mau 11. Mau 11? Atau udah 11? 11 mau 12. 11 tahun. Oh, 11 tahun. Oke. Zaka kan berarti SDN ya? Iya. Oh, SDN. Oke, berarti sekolahnya Senin sampai Jumat ya. Nah, selain sekolah, Zaka ada kegiatan lain nggak? Ada. Ada. Ekskul atau les gitu? Ada les Les apa Sekolah tuh? dasar. bahasa Inggris. Oke, les bahasa Inggris. Les bahasa Inggris hari apa biasanya, Zaka? Rabu sama Sabtu. Rabu sama Sabtu. Sekolah. Kalau ekskul? School ada. Ekskul apa? School futsal Futsal. sama Biasa, karate. oh, sama karate. Oke, biasa hari apa aja tuh, Zaka? Hari apa? Karate Sabtu Minggu seminggu. Karate Sabtu Minggu seminggu. Sabtu Minggu Senin. Karate. Iya. Kalau karate Sabtu Minggu sama Senin. Terus Futsalnya? hari Jumat. Jumat. Oke. Nah, ini kan nanti kan kelasnya online seperti ini ya, Zakaya dan Ayah ya. Nanti apakah masih bisa nih dimasukkan jadwalnya 1 minggu 1 kali nih untuk les matematikanya nanti? Apa? Sabtu online. Oh. Bisa. Dicoba dulu. Kenapa Ayah? Nah, dicoba dulu. Oke, berarti untuk jadwalnya aman ya Ayah ya? Iya. Oke, kalau untuk laptopnya sendiri Ayah, apakah support nanti untuk pembelajaran online-nya? Apakah ada Support. nanti? Ada. Ya. Oke, baik. Berarti dari perangkatnya, dari laptopnya maksudnya untuk bantu Zaka les matematika aman dan jadwalnya masih bisa ya Ayah ya? Bisa. Oke. Kalau dari Zaka sendiri selain kegiatan les dan ekskul ini gitu ya, mungkin hiburannya apa nih Zaka kalau lagi di rumah? Ngapain aja liburan di rumah. Ya, hiburannya apa di rumah kalau lagi di rumah lagi nggak ngapa-ngapain? Jalan-jalan. Yang pagi. Oh ya. Di kasur. Di kasur ya. Di rumah aja. Di jalan. Di rumah aja. Di rumah aja. Ngapain nih di rumah aja? Di rumah nenek. Di rumah. Ngapain? Di rumah nenek. Iya, di rumah. Ngapain di rumah? Biasanya kalau lagi di rumah ngapain gitu? Mungkin ada main apa gitu. Main bola. Oh, main bola.
Oke, selain main bola ada lagi nggak? Udah itu aja. Bener, ini aja. Nonton. Main handphone nggak? Iya. Iya. Biasanya HP-nya digunain untuk apa nih, Zaka? Untuk Mobile Legend. Apa? untuk mana? Main bola. Ada main bola. Hmm. Sama itu yang berang-berangan itu apa? Untuk main. Untuk main game. Iya. Game apa? Apa? Apa pas sebutin Mobile aja? Legends. Oh, main Mobile Legend. Oke, ada lagi nggak gamenya? Bola. Udah. Oh, udah itu aja. Selain main game, dibuat untuk apa? Nonton YouTube? Iya. Oke. Kalau dari hobinya sendiri nih, kalau dari main gamenya, main HP-nya sendiri ya, itu dibatasi nggak nih Ayah? Berapa jam? Sabtu Minggu 1 jam. Sabtu Hari satu, hmm? Sabtu. Hari apa aja ya? Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu aja. Iya. Nah, cuma 1 jam. Cuma 1 jam. Bener nih, Zaka Sabtu Minggu aja cuma 1 jam. Iya. Oke. Kenapa nih Ayah batasi nih Ayah untuk penggunaan HP-nya nih Ayah? Nah, ya buat refreshing aja. Kita ada kegiatan Hmm? biasanya ke rumah nenek. Mhm. Terus kadang-kadang belajar ngaji. Kadang. Jadi itu biar tidak banyak kena radiasi Oke. dan biar tidak kecanduan. Kecanduan mati agak susah juga. Iya, betul lah ya. Jadi kan untuk anak-anak zaman sekarang banyak ya yang tidak bisa lepas nih dari gadgetnya nih sehingga membuat anak-anak tersebut kecanduan gitu ya. Kalau misalnya sudah kecanduan itu akan ada penurunan logika nih ayah serta fokusnya juga akan berkurang untuk anak-anak gitu. Jadi bagus banget kalau ayah masih membatasi penggunaan gadgetnya. Tuh. Kalau Zaka hobinya sendiri apa? Hobi Oh, main bola. Oh, hobinya main bola. Oke, cita-citanya apa nih, Zaka nih? Hmm? Cita-citanya mau jadi apa? apa cerita kan? Engineering. Jadi Engineering. Jadi pemain bola atau gimana nih? Gak apa-apa cerita aja kan. Jadi apa Zaka? Ya? Dan tentara itu. jadi tentara. Jadi tentara, wah keren. Jadi tentara, oke. Ini yang mendaftarkan Zaka siapa ayah? Mama. Oh mamahnya ada. Ya. Ada boleh nih kalau mau join bareng nih mamahnya nih supaya tahu nih. Mrs. bisa ngobrol nih tujuan mama apa. Banyak. Kenapa nih mama tertarik mendaftarkan Zaka nih? Tujuannya apa nih mama? Biar suka matematika. Kenapa? Biar suka matematika. Oh supaya suka matematika.
Emang kenapa nih Zaka nggak suka matematika? Hmm? Gimana Zaka di sekolah? Nggak suka matematika? Enggak, Kenapa emangnya? susah. Oh susah, oke. Yang Jaka suka apa pelajarannya kalau di sekolah biasanya? Hmm, bahasa Indonesia Ada lagi? sama bahasa Inggris. Oh bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Oke, lebih suka bahasa ya, gitu ya. Tapi kalau di sekolah sendiri nih, Zaka udah ada pelajaran komputer belum? Belum. Oh, belum ada ya. Oke. Ini kan dari Mama tujuannya supaya suka matematika nih ya. Kenapa nih Mama tertarik mendaftarkan Zaka gitu? Karena kan mungkin di luar banyak ya les ya seperti bahasa Inggris kan sudah daftar, mungkin les-les lain seperti les bola gitu ya. Karena kan Zaka juga hobi nih main bola nih. Kenapa dari Mama lebih tertariknya untuk memasuki Zaka di les matematika ini nih selain supaya suka matematika nih? Dari ayah atau Mama nih mungkin. Karena ini apa, kalau saya ajarin matematika itu, Mm-mm. bisanya cuma pas mau ujian aja. Oh, oke. Setelah ujian SKS bisa. Sistem kebut semalam. Cuma itu aja, Oh, paham, hilang udah. Setelah itu oke. udah, kan saya ngajarin nggak bisa apa setiap saat itu. Jadi kalau mau ulangan baru baru saya ajarin dari awal sampai akhir. Pas Hmm, bis. Enggak ya mungkin seminggu itu 2 atau 3 kali. oke, Itu yang tidak rutin. Jadi oke. sedikit itu. Jadi pahamnya pas mau ujian aja, setelah itu udah lupa lagi. Oke, karena kan di sini tadi Zaka juga nggak suka ya sama matematika ya ayah ya. Nah biasanya tuh kalau dari psikolog gitu ya, itu kalau anak tidak menyukai sesuatu itu akan sulitnya ya untuk menyerap pembelajaran tersebut gitu. Nah dari sini anak harus suka dulu nih, karena kalau misalnya anak suka sesuatu itu akan lebih mudah ayah biasanya. Kayak tadi mungkin dari Zaka suka pembelajaran bahasa Inggris gitu ya, suka pembelajaran bahasa Indonesia. Nah dari situ dia juga ngerasa karena dia suka jadi dia ngerasa itu mudah gitu sama dengan matematika juga di Zaka kalau kamu suka dengan matematika itu nanti kamu ngerasa itu akan mudah gitu jadi harus kamu yang suka dulu nih Zaka gitu oke kalau harapannya sendiri nih dari mama sama ayah apa nih nanti setelah Zaka ikut les di algorithmics. Ya, biar suka matematika, terus dia bisa paham, bisa belajar sendiri. Oke. Jadi nggak susah matematika. Oh gitu oke. Kalau dari saya itu apa sebenarnya matematika ini induk dari ilmu eksak gitu kan. Jadi Mm-mm. semua bersumber dari matematika. Semua ilmu apapun itu tidak bisa lepas terkait ilmu pasti ya, kayak fisika, kimia, biologi. Semuanya itu pasti nggak akan terlepas dari ini. Bahkan ekonomi pun pasti menggunakan matematika. Seperti itu. Jadi kalau udah memahami matematika, dia akan lebih mudah lagi untuk mempelajari ilmu yang lain. Seperti itu. Iya. Miss juga setuju banget sama ayah ya, kalau matematika ini sebenarnya akar dari semuanya gitu ya. Nah, untuk pembelajaran coding pun gitu ya, untuk pembelajaran coding pun itu basicnya matematika nih. Jadi kalau misalnya dari matematikanya udah mantap nih, logikanya kuat. Matematika itu kan yang dilatih logika ayah. Jadi yang dimana kita harus menguatkan dulu logika dari anak-anak tersebut gitu. Kalau misalnya logikanya udah kuat ya, itu akan lebih mudah tuh untuk pemecahan masalahnya di dalam matematika atau pembelajaran lain seperti apa fokusnya juga akan dapat ayah. Kalau misalnya dari matematika, logikanya sudah kuat duluan. Nah, di sini nanti kami itu akan memperkuat nih untuk logika dari anak gitu ya, supaya nanti akan lebih mudah untuk mengerjakan soalnya gitu.
Oke, di sini bisa simpulkan dulu ya untuk zakat sendiri tadi kan untuk jadwalnya cukup padat tapi masih bisa untuk diselipkan 1 minggu 1 kali untuk lesnya. Lalu nanti untuk perangkat laptopnya juga nanti ada ya support untuk pembelajaran online seperti ini. Gitu. Ini menggunakan hotspot atau WiFi ya? Hotspot HP. Oh, hotspot HP. Tapi nanti bisa lah ya digunakan untuk hotspot HP. Pembelajarannya kurang lebih selama 60 menitan ayah selama 1 jam untuk 1 kali pertemuan. Bisa. Oke, baik. Nah, di sini kan juga tadi dari Mama sendiri ya gitu. Tujuannya itu supaya suka matematika nih dari Zaka dulu gitu. Karena tertarik juga ya karena memang Zakanya itu kalau untuk belajar matematika mungkin kurang gitu ya. Biasanya itu cuma belajar pas mau ujian aja gitu. Nah, kalau dari harapannya kan nanti supaya Zaka bisa belajar sendiri ke depannya gitu ya. Ayah bisa paham nih nanti pembelajaran matematika dan tentunya biar lebih suka dulu gitu. Nanti kalau lebih suka pasti bisa kok belajar sendiri gitu. Nah, di sini kan juga dari ayah info tadi untuk harapannya gitu ya. Maksudnya di sini kan kalau matematika menurut ayah itu kan induk dari ilmu gitu ya, dari ilmu dari semua lah mata pelajaran gitu kan. Apa akarnya itu ada di matematika gitu. Berarti yang dimana matematika itu sangat penting ya gitu karena menurut Miss Ismi juga matematika itu di keseharian tuh juga banyak gitu Zaka seperti jam itu kan matematika juga itu uang gitu ya untuk kamu kalau belanja sehari-hari juga nanti pasti pakai matematika nih Zaka gitu jadi Zakanya harus suka dulu nih sama matematika. Nah di sini Miss Ismi izin dulu share screen terkait pengenalan dulu terkait pembelajarannya. Sudah kelihatan Zaka dan Ayah? Sudah. Sudah. Oke, sudah baik. Algorithmics adalah sekolah pemrograman dan matematika internasional untuk anak-anak usia 5 sampai 7 tahun gitu. Jadi kami tidak hanya matematika nih, tapi ada pembelajaran coding atau pemrograman juga gitu ya. Dan desain juga ada. Itu untuk anak usia 5 sampai 17 tahun. Nah, di sini kami memang tujuannya untuk mengarahkan penggunaan gadget anak ke arah yang lebih bermanfaat gitu. Jadi gadget anak nih seperti laptop itu kan juga termasuk gadget ya, digunakan untuk pembelajaran. Jadi arahnya lebih ke yang bermanfaat gitu. Nah, kalau coding itu kan juga untuk pembelajarannya kan online juga seperti ini pakai laptop. Gitu. Jadi penggunaannya juga bisa lebih bermanfaat nih. Kalau coding itu nanti bisa membuat sebuah hasil karya gitu ya seperti game atau animasi gitu. Nah, di sini juga tujuannya sesuai nih dengan maunya Mama ya. Ingin membantu Anda untuk mencintai matematika. Jadi akan membantu anak nih untuk mencintai matematikanya dulu. Lalu nanti kami akan mengembangkan pola pikir logis dari anak. Yang dimana nih logikanya dikuatkan dulu nih. Gitu. Logikanya dikuatkan dulu gitu ya. Supaya akarnya lebih kuat. Halo, Zaka masih di sana? Ya, masih. Oke. Kalau ini kameranya mati ya? Iya, mati. Laptopnya mati. Ini yang mati laptopnya atau HP-nya nih, Zaka? Laptopnya. Oh, lowbat atau Laptop. kenapa nih, Ayah? Ya tapi HP-nya masih connect. Nah, oke, boleh disambungkan lagi untuk laptopnya nih, Ayah. Nanti karena kita kan akan ada sesi pengenalan kelasnya nih. Nanti akan buka platform dari laptop. Lowbat atau kenapa, Ayah, laptopnya? Tertarik habis kan? Baterainya habis? Iya habis. Tertarik ya. Hmm, oke, boleh coba dihidupkan kembali.
Ya. Ya. Oke. Oh, iya. Kenapa ya? Eh, Terkunci sebentar. Oke. Agak lama. Dari sini bisa. Ya. Oh, bisa dilanjut dulu nggak apa-apa Bu. Sekalian ini saya hidupin. Oh, oke. Baik, di sini sini lanjut lagi ya. Mungkin yang kamera handphonenya boleh dinyalain dulu nih, Zaka. Ya.
Oke, bisa dilanjut. Bisa, Bu? Oke, baik. Sambil nunggu yang laptopnya join ya. Oke, tadi terakhir Miss bilang kalau di sini akan dikembangkan ya untuk pola pikir logika dari anak-anaknya nih. Jadi nanti di sini dikuatkan dulu nih logikanya untuk pelajaran matematika supaya nanti pemecahan masalahnya bisa baik nih, fokusnya juga kuat nanti. Gitu. Nah, untuk algoritmik sendiri, kami sudah ada di 90 negara termasuk Indonesia gitu. Nah, kami sudah meluluskan di 1,1 juta bahkan lebih hingga saat ini. Untuk algoritmik kurikulumnya seperti apa? Kurikulumnya dikembangkan oleh tim pendidik profesional gitu ya, dan psikolog nih di mana untuk pembelajarannya sudah disesuaikan dengan usia anak-anak gitu ya, dengan usia anak-anak masing-masing. Jadi anak-anak nggak akan merasa kesulitan atau ngerasa kemudahan karena sudah disesuaikan gitu. Nanti pembelajarannya juga kami akan melalui pendekatan permainan gitu. Jadi anak-anak nggak akan mudah bosan di sini. Untuk pengalaman mengajar guru-guru kami di sini juga memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang IT. Gitu. Kalau dari Zaka suka main laptopnya? Belum, Belum belum, terbiasa. belum pernah main laptop. Oh, belum pernah. Tapi bisa ya untuk menggerakkan mouse-nya mungkin gitu ya. Wah, bisa kalau menggerakkan mouse. Oke, karena nanti kita akan coba nih untuk prakteknya nih. Untuk pembelajaran kami semua nanti ada di platform digital. Jadi dari mama dan ayah ya nggak perlu nih beli buku atau materi-materi tambahan dari luar lagi. Gitu. Nanti semuanya pembelajarannya melalui platform digital. Nanti di sana juga ada yang namanya sosial media atau community ya. Itu digunakan untuk upload project dari teman-teman yang belajar coding. Gitu. Jadi nanti ada banyak project di sana. Nanti bisa dimainkan, bisa dikasih reaction gitu ya. Nanti dari berbagai negara juga ada di sosial media itu. Gitu. Nah, kalau untuk coding kami juga ada lab-nya nih. Jadi nanti labnya bisa digunakan untuk membuat game dan animasi yang dapat diakses di 24/7 gitu. Lalu untuk jalur pendidikannya, kami ada banyak karena kami dari usia 5 sampai 17 tahun. Nah, ini untuk jalur pendidikan untuk coding gitu ya atau pemrograman di usia 5 sampai 6 tahun, lalu ada Math Explorer atau matematika tapi untuk usia 6 sampai 7 tahun. Lalu ada pemrograman lagi di usia 7 tahun gitu ya. Ada desain juga, ada pemrograman visual juga, yang dimana coding untuk anak usianya Zaka gitu. Zaka kalau misalnya mau ikut coding bisa masuk di visual programming gitu. Jadi pemrograman visual. Nanti akan belajar bahasa pemrograman atau coding. Nanti bisa lanjut lagi nih ke game design untuk membuat sebuah game Roblox menggunakan script. Gitu. Zaka pernah main Roblox? Enggak. Oh, nggak pernah. Oke, baik. Nah, di sini juga, di sini ada Math Master yang dimana untuk matematika seusia Zaka. Jadi nanti Zaka akan dapat belajar yang ini nih, yang Math Master ini. Itu. Lalu kami juga lanjut ada ke bahasa pemrograman Python. Ada Python Start dan Python Pro. Itu. Oke, untuk kurikulumnya seperti apa gitu ya, untuk silabusnya sendiri dari Math Master atau Matematika Master nih, yang memang untuk usia 10 sampai 12 tahun. Nah, untuk kurikulumnya seperti ini ya. Untuk silabusnya seperti ini ya. Ayah gitu. Kalau misalnya untuk silabusnya sendiri, kami ada 2 kelas nih Ayah. Ada kelas grup dan kelas private. Yang dimana kalau untuk kelas grup gitu 7 sampai 10 orang. Jadi grup kecil. Gitu. Dan untuk kelas private itu ada 1 murid dan 1 guru. Lalu juga kami ada 32 kali pertemuan atau sekitar 8 bulan Ayah nih kalau misalnya sampai selesai. Gitu di satu kurikulum di Mathmaster ini. Gitu.
Nah, untuk grup itu ada 90 menit pembelajarannya. Kalau private ada 1 jam. Gitu, ini untuk ketentuan dari kelasnya. Lalu ini untuk materi-materinya nih, modul-modul yang akan dipelajari sama Zaka. Nanti ada modul berhitung lisan, penyelesaian tugas dengan tingkat kesulitan tinggi, gitu ya. Lalu ada matematika pengembangan, seperti apa. Nah, kalau untuk matematikanya sendiri kan nanti kayak gini untuk 90 menit kalau grup gitu ya. Nanti setiap pembelajaran juga akan ada pemanasan berhitung lisan gitu. Lalu mempelajari topik baru nih saat masuk kelas gitu ya. Dan mempraktekannya tuh topik baru tersebut pada platformnya gitu. Lalu nanti akan ada pemanasan intelektual. Penyegaran juga pasti ada tentunya supaya anak-anak mungkin nggak ngerasa pusing ya dan bosan. Nah, nanti di akhir akan ada pembahasan nih di hari itu untuk pembelajarannya seperti apa gitu. Nah, ini untuk pembelajarannya nih untuk silabusnya. Ya, ada tema utama, ada matematika pengembangan. Seperti ini contoh untuk silabusnya nih, Zaka. Nanti akan ada berhitung lisan, penjumlahan, pengurangan bilangan 1 angka dan 2 angka. Lalu nanti ada penjumlahan dan pengurangan bilangan 1 angka dan 2 angka. Lalu nanti ada ulangan harian. Nanti ada sifat penjumlahan, lalu nanti ada ulangan harian lagi sama ulangan akhir. Lalu nanti akan ada perkalian dan pembagian gitu untuk berhitung lisan ini ya. Nah, kalau untuk tema utamanya nanti akan ada soal logika nih Zaka. Jadi di sini kami memang menguatkan untuk logikanya anak-anak nih Ayah. Gitu. Oke, ini sudah join lagi. Oke, lalu di sini ada penjumlahan dan pengurangan bilangan asli. Gitu. Nanti seperti apa? Tema utamanya berpoligon juga nanti menghitung bangun datar. Gitu. Lalu ada keliling poligon gitu ya. Ada ulangan harian atau math battle. Nanti akan ada operasi aritmetika dasar. Tuh. Nah, di sini untuk matematika pengembangannya nih ya, nanti Zaka akan diajarkan ciri-ciri benda menemukan yang tidak sesuai. Lalu ada fleksagon juga. Lalu ada soal pemotongan gitu ya. Ini untuk matematika pengembangannya, untuk materi-materinya ada teka-teki angka juga nih nanti. Zaka ada linguistik juga. Ada simetri itu seperti apa nanti. Ada battle teka-teki angka gitu ya. Nanti hari-hari dalam seminggu juga kayak gimana gitu. Lalu nanti akan ada ulangan harian juga nih di akhir. Nah, di akhir nanti akan ada ujian akhir nih. Ujian akhir math battle, pelajaran terakhir. Jadi pelajaran terakhir kursusnya nanti gitu di 32 kali pertemuan. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dulu nih dari Ayah. Tadi pakai Python ya untuk bahasa pemrogramannya. Kalau Python itu untuk usia 13 tahun sampai 17 tahun, Ayah. Kalau untuk kan masih 11 tahun, itu apakah untuk pemrogramannya coding itu pakai basic atau apa gitu? Pakai apa ya? Dulu itu kan ada namanya basic, jadi cuma apakah menggunakan itu pakai CMD command prompt itu aja kalau zaman dulu. Oh, kalau untuk sekarang itu kan pembelajarannya, kalau untuk zaman sekarang itu kan yang sudah banyak digunakan Python, Ayah. Jadi kalau misalnya untuk Ya, bahasa pemrograman usia 13 sampai 17 tahun pakainya Python. Tapi kalau untuk seusia Zaka masih pakai Scratch. Gitu. Oke, dari Ayah tahu ya? Ayah background-nya IT nih atau bagaimana nih? IT Bu. Oh, Ayah IT. Ya, informatika. Oke. Ayah dulu belajar bahasa pemrogramannya masih yang dulu ya, masih bahasa C gitu ya, Ayah ya? Atau gimana nih? Enggak, kalau yang sekarang itu kan zaman dulu. Kalau yang sekarang itu ini tuh apa? PHP, Laravel, Kalau kalau pakai di PHP. kalau di kami itu pembelajarannya pembelajaran kalau untuk
Ini kan ada tingkatannya nih ayah nih, ada jalur pendidikannya ya. Kalau di sini untuk IT Star atau di usia 5 sampai 7 tahun itu sudah ada. Nanti pembelajarannya di sini menggunakan Scratch Junior gitu untuk bahasa codingnya. Mungkin ayah tahu Scratch? kalau untuk desain visualnya. Ya, untuk desainnya nanti untuk animasinya Scratch Junior. Nah, kalau untuk IT Genius Coding nanti lanjut di Scratch biasa nih. Nanti lanjut masuk di Scratch gitu. Nanti kalau misalnya Zaka memang tertarik juga nih di coding bisa nih masuknya ke IT Genius Coding. Yang dimana nanti akan pembelajaran untuk kurikulumnya di visual programming. Untuk kurikulumnya di IT Genius Coding ada 3. Ada visual programming, ada website creator, dan ada 3D game design. Gitu, yang dimana nanti untuk visual programming, Jaka akan diajarkan nih untuk basic-basic coding. Gitu ya. Di sini nanti untuk outputnya nanti bisa menghasilkan kartun atau animasi yang bergerak dan game sederhana. Seperti itu. Di sini 32 kali pertemuan juga sama di satu kurikulum, ayah. Gitu. Nanti lanjut lagi di kurikulum kedua nanti ada pembuatan website kreator nih. Jaka bisa diajarkan untuk mendesain dan mendevelop website. Lalu kurikulum ketiga selanjutnya ada 3D game design. Gitu. Nah, kalau misalnya Jaka mau di yang basic ya, maksudnya yang satu kurikulum dulu nih, ini bisa nih di visual programming kalau misalnya mau coba pembelajaran coding. Gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata dari ayahnya IT gitu ya, mungkin bisa nih kalau misalnya ayah mau mengajarkan Jaka sendiri. Oke, Nah, saya nah ini nih ayah ngajarinnya. nih. Oke, nah ini ayah untuk materi-materi dari visual programming gitu ya. Nanti di sini ada pengenalan algoritma linear juga gitu. Lalu nanti membuat project pertama di Scratch. Nah, Scratch ini nih ayah nih yang bahasa pemrogramannya yang digunakan. Gitu. Lalu nanti di sini juga ada matematikanya ya pastinya kalau coding itu kan yang dimana ada koordinat, arah, derajat, belok dan derajat gitu ya. Lalu di sini akan membuat proyek animasi nih Zakanya nanti. Koordinat mengarah. Nah, di sini ada lagi modul game. Di sini nanti Zaka akan diajarkan cara prosedur atau perencanaan game, itu nanti dicoba tuh gamenya, lalu dipresentasiin nanti di depan teman-temannya. Gitu. Untuk hasilnya contohnya pembelajarannya seperti ini kalau untuk yang modul game. Cerita saya. Nah, gitu kurang lebihnya kalau untuk yang pembelajarannya game. Lalu nanti lanjut lagi nih, akan ada soal logikanya juga seperti apa gitu ya. Nanti diajarkan juga nih. Lalu nanti akan diajarkan variabel dalam game. Di sini nih, seperti apa ada project chatbot juga gitu ya. Nah, lalu untuk modul ke-6 nanti Zaka diminta untuk mempersiapkan proyek akhirnya nih, membuat game mirror gitu. Membuat game mirror nanti lalu dipresentasiin pada tugas akhirnya ke depan teman-temannya. Ini kalau untuk coding bahasa pemrograman gitu. Oke, kalau dari matematikanya nih, bagaimana nih dari ayah dan mama mungkin sama Zaka, apakah pembelajarannya sudah sesuai dengan yang diinginkan? Ya sudah. Oh, sudah, oke. Kalau dari codingnya sendiri nih, Zaka tertarik nggak kalau misalnya mau belajar coding? Hah? Iya, Tertarik juga belajar coding gitu. iya. Oke, nah ini kalau untuk project-projectnya nih, hasil projectnya nih Zaka nih. Kalau untuk visual programming nanti bisa buat seperti ini. Oke, sebentar.
Nih ada hasil dari Python Start, Python Pro gitu ya, nih hasil visual programming ini. Nanti bisa buat animasi-animasi kayak begini, jalan-jalan gamenya, musiknya, animasinya, karakternya, semuanya yang buat anak-anak dari Algorithmics. Ini hasil karya dari anak-anak seusianya Zaka, gitu. Jadi jadi membuat proyek seperti ini. Nah ini juga bisa nih, buat nanti tebing-tebingnya itu semua yang buat siswa sendiri. Sesuai dengan animasi dan imajinasi dan kreativitasnya seperti apa dari anak-anak gitu. Oke, nah kurang lebihnya kalau untuk coding contohnya seperti itu Zaka. Gitu. Kalau dari Zaka sendiri juga tertarik belajar coding? Iya. Oke. Boleh nanti kalau misalnya mau sekalian belajar coding juga boleh. Oke, sekarang kita lanjut lagi gitu ya. Jadi pembelajaran matematikanya sudah sesuai nih dengan ayah dan mama. Sudah, Bu. Sudah, oke, baik. Di sini kita akan coba dulu untuk sesi prakteknya ya. Di sini misalkan kirimkan link platform, nanti bisa dibuka dari Google Chrome, lalu di share screen. Ini sini kirimkan via chat Zoom. Sudah ada? Sudah ada. Di kolom chat Zoom, langsung diklik aja. Nanti langsung di share screen. Oke. Nah, ini boleh diklik dulu nih, yang login as student. Zaka, Aku menghambat nih. Ini dulu. Yang di kotak ini. ini yang kotak ini diklik. Klik. Ini kan? Iya. Nah, terus Oke, ini untuk username-nya. Zaka bisa bantu ketik ya. Ini untuk username-nya yang ada di atas. Ini, yang ini Zaka. kemudian Username-nya yang Oh, ini ya. Tuh, 14. 140. Satu sama. Nah, satu lagi. 8. Oh, Satu. Satu ya. apa ya? Ya, 8. Oke, boleh di next. Jawab sendiri ya. Untuk passwordnya 2931. 2931. 9. Oke, di login. Login ya? Ya. Ini dua lagi. Oke, ini boleh diklik never aja nih, Zaka. Never. Kelihatan nggak? Kelihatan? Ini Zaka yang ada tanda panah merah, kelihatan nggak? Diklik aja never nih. Jadi nggak usah di save nih.
Ini yang di bawah never ketutupan nggak mungkin di sana. Boleh digeser dulu. Oh, Ya, itu zakat. Oke, good. Ini juga nih yang X kecilnya boleh ditutup aja zakat. Iya. Nah, Zaka boleh klik untuk community. Ya. Nah, ini adalah sosial media dari siswa algoritmix ya. Jadi semua proyeknya diupload ke sini. Ini hasil karya mereka semua nih untuk pembelajaran codingnya gitu. Boleh di scroll ke bawah nih kalau Zaka mau lihat-lihat. Ini di sini ada pembuatan hasil karya Scratch, Python, itu ya, desain, Roblox, semuanya ada di sini. Ada presentasi juga. Boleh di scroll aja. Nah, ini pembuatan gamenya juga nih semuanya dari siswa-siswa kami sendiri yang buat dan diupload ke sini. Jadi di sini bisa boleh dimainkan nih sama teman-teman yang lain. Lalu nanti bisa dikasih juga nih reaksi seperti love, like, atau komentar. Nah, ini tidak hanya dari Indonesia, tapi dari berbagai negara juga ada di sini. Gitu, dari seluruh negara. Oke, kita lanjut lagi, Zaka. Klik yang course. Yang ini, klik course. Oke. Nah, boleh dimulai dulu yang nomor 1. Ya, diklik aja. Sendiri ya. Zaka kerjain sendiri ya, tapi ayah tetap mendampingi nih. Ayah lihat nih dari Zakanya nih. Oke, di sini boleh diklik dulu bendera hijaunya, Zaka. Nah, ini namanya matematika bingo ya. Mungkin Zaka bisa agak scroll ke bawah. Di scroll ke bawah. Sedikit bisa nggak? Apa sudah full? Nah, ini boleh diklik nih, memulai permainan. Nah, nanti Zaka jawabnya di sini ya. Oke, di sini Miss Ismi kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan semua soal ini. Ya, boleh diisi di sini, lalu di checklist. Dijawab ketik aja. Itu diketik aja di situ. Nih, diketik di sini nih, Zaka nih, diketik di bawah. Yang Miss Ismi kasih tanda merah. Lihat Zaka di bawah. Nggak lihat. Oh. Nah, itu diketik di situ, lalu di checklist. Iya, diketik dulu di situ. Iya. Terus. Agak udah ini. Bisa? Halo? pakai cara-cara enggak? Oh. 140. Lihat itu. Habis 40. Itu dapat itu. Oh iya, kurangnya. Sekarang nomor berapa nih, Zaka nih? 90 kurang 70 ya sekarang ya? Iya. Oke.
Ya, ini ya. Ya. Itu kalau udah dicek tentang itu, setelah itu soalnya. Nah, emang. Lama kan kalau lagi. Nggak apa-apa pakai coret-coretan boleh. Langsung ditulis sendiri. Udah tulisannya. Kamu harus percaya diri, Zaka. Kalau udah menurut kamu benar, tulis saja. Oke, lanjut. Itu dikurang ya, Zaka. 86 dikurang 5. Cara cepatnya 6 dikurang 5, gitu aja. Tinggal ditambahin angka di depannya. Sudah 3 menit ya, Zaka. 6 dikurang 5, cara cepatnya. Berapa? Nanti tinggal ditambahin angka di depannya, gitu. Untuk hitungan cepatnya. Oke, lanjut lagi. 40 tambah 60. Cara cepatnya 4 tambah 6. Nanti tinggal tambahin angka nolnya. Oke, lanjut lagi. 100 dikurang 70. Cara gampangnya 10 kurang 7. Oke, lanjut. Oke, 39 tambah 40. Cara gampangnya 3 tambah 4. Tiga tambah 4 berapa? Tinggal ditambahin 9, Zaka. Berapa? 39 tambah 40. 3 tambah 4 berapa, Zaka? 7. 7. Tinggal ditambahin angka 9 di belakangnya. Jadinya 7 berapa? Gitu cara cepatnya. Hapus. Hapus.
Berarti Berapa tadi? 4 tambah 3 berapa? 7, Oke, tinggal ditambahin angka berapa di belakangnya? 9. Ya, Tujuh empat tambah 74 dikurang 20. 7 dikurang 2 aja. Nanti tinggal ditambahin angka belakangnya. 7 kurang 2 berapa? 5. 5. Tinggal ditambahin tuh angka berapa yang belum dimasukin. Angka berapa nih yang belum dimasukin? Oke, lanjut. Terakhir, 60 ditambah 23. 6 ditambah 2 aja dulu. Nanti tinggal angka belakangnya yang ngikutin. Itu cara cepatnya Zaka kalau pertambahan sama pengurangan ya. Oke, di next. Nah, ini untuk angkanya bisa disusun nih, disesuai dengan kotak-kotaknya masing-masing supaya jadi bingo. Zaka klik, tarik, tarik ke sini, ke angka masing-masing. Diklik, tahan, tarik. Ya, gitu. Nah, pas, lepas aja. Nah, gitu lagi. Ayah, ini untuk speaker laptopnya udah bisa atau belum ya? Apanya, Bu? Untuk speaker laptopnya udah bisa atau belum? Kalau udah bisa, pakai satu device saja. Gitu, jadi pakai laptop aja nih. Join Zoom-nya. Speakernya udah ada. Udah bisa. Yang mana yang laptop nih, Ayah? Yang Iya, dimatiin atau yang dihidupkan? ya dua-duanya bisa. Biar nggak dimatiin aja. Kalau enggak, berarti dikeluarin aja untuk yang HP-nya kalau udah bisa. Gitu. Jadi pakai laptop aja nih kalau udah bisa, Ayah. Halo, udah bisa dengar? Masih mati nih, masih mute. Dihidupkan untuk audionya, Ayah. Oke, sudah dengar, Ayah? Halo? Iya, Bu, halo. Sudah dengar? Kita dengar, Bu. Ini dari laptop kan ya? Dari laptop aja. Oke. Nanti habis soal ini selesai kita speed test dulu ya. Soalnya ini agak ini nih jaringannya agak patah-patah. Iya. Oke, ini selesaiin dulu Zaka. Oke, good job gitu ya. Boleh dibantu dulu nih Ayah di speed test di tab baru di samping tabnya yang ini ya. Oke, kayak tadi aja ya speedtest.net. Ya itu aja. Oke, boleh diklik go ulang Oke. karena ini agak patah-patah nih untuk jaringannya nih.
Oke, kita tunggu satu lagi. Oke, bagus. Hasilnya masih bagus. Kita lanjut lagi ke yang tadi, tab yang kelasnya. Oke, Zaka boleh diklik dulu nih yang di sini. Ini ntar nanti misi info ya untuk tadi selesainya. Ya, itu boleh diklik. Kita lanjut lagi Zaka untuk soal nomor 2. Ya, itu. Oke, di next ini Zaka yang warna kuning kelihatan di kanan. Ya, yang di kanan. Terus ke kanan ini nih, ke kanan. Di kanan. Yang tanda panah kuning. Nah, itu diklik terus. Lagi. Oke, lalu klik next di bawah. Oke, lagi kayak tadi di yang tanda kuningnya. Lagi. Oke, di next. Oke, ini ada soal logika ya, soal logika dari soalnya nih. Boleh dibaca dulu soalnya, Zaka. Cari loh. Foto Queen ada di sebelah kanan pesawat. Ada dan takut. Yang ini soalnya yang di atas, pilihlah pernyataan yang salah. Yang di atas soalnya. Pilihlah pernyataan yang salah menggambarkan letak foto di dinding. Itu soalnya ya. Nah, lalu boleh di-scroll ke bawah. Oke, nah ini dicari yang salahnya nih Zaka nih dari gambar-gambar ini. Dan Olivia terlibat di kamar. Ya, dicari yang salah ya. Foto Quen ada di sebelah kanan foto Alora dan Don. Ini Quen, ini Alora, ini Don. Foto Quen apakah ada di sebelah kanan Alora dan Don? Itu benar atau salah? Salah. Salah, oke, boleh di checklist. Lanjut lagi. Nomor 2, soalnya. Ya. Di antara foto Don dan Olivia, terdapat foto Alora, benar atau salah? Halo? Halo Zaka? Halo? Ini kenapa nih keluar 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 lagi ayah? Kurang tahu. Padahal bagus tadi ya untuk hasil speed testnya ya. Iya. Coba boleh di itu ayah di share screen lagi tadi. Mungkin udah lebih dari sejam, Bu. Kan Hmm, biasanya dibatasin. kalau dari Miss Ismi zoomnya premium sih ayah jadi nggak masalah harusnya. Oh, harusnya nggak salah ya. Mm-mm. Oke, boleh coba di share screen lagi. Kita lanjut lagi.
Ya, Oke, boleh dilanjut. Yang soal 2 ini, di antara foto Don dan Olivia terdapat foto Alora. Ini kan Olivia, ini Don. Betul nggak di tengah-tengahnya Alora? betul. Betul. Oke, berarti kalau betul nggak usah di checklist. Iya, nggak usah. Tinggal ini aja, cek lagi saya. Coba cari lagi soalnya yang salah. Jika foto akan dihapus, foto dan akan berada di antara Olivia dan Glenn. Ya, kalau misalnya foto Alora, yang ini yang nomor 3 udah belum? Foto Alora berada di sebelah kanan. Ini kan Alora Bah, nih. Ini Alora. Berada di sebelah kanan foto ya, Gwen dan berada di sebelah kiri foto Don. Bener nggak ini? benar. Bener. Oke. Berarti nggak usah di checklist. Yang ketiga bener, yang terakhir bener atau salah? Aku foto dan akan berada di antara foto Olivia dan salah. Salah. Oke, kalau salah di checklist. Belah. Oke, kalau sudah boleh di scroll ke atas. Zaka, kita checklist yang hijau. Terus Yang hijau. Ya, di checklist yang yang hijau. hijau. Nih. Oh, Mm-mm. Oke, sudah benar ya jawabannya ya. Good job. Kita lanjut lagi. Soal nomor 2, Zaka. Kita lanjut satu soal lagi ya. Oke, nah ini ya boleh dibaca nih soalnya nih. Seperti apa nih? kami harus melihat Mr. X merobek dekorasi di pintu masuk kantor dan melarikan diri. Dia memberitahu agen khusus tentang hal ini dengan mereka dan mereka semua pergi bersama untuk mencari penjahat tersebut. Jejak-jejak itu membawa mereka ke sebuah gunung yang jalannya harus mereka daki. Dia akan mengikuti, dia akan diketahui bahwa berada di bawah Madam Rose, tapi dia di atas Ewen dan Toby sih, mending berada di atas Madam Rose. Oke, jadi di sini dilihat ya tingkatannya ya. Si Ot berada di bawah Madam Rose, tetapi di atasnya Ewan. Berarti Ot ini ada di bawah Madam Rose, tapi di atasnya Ewan. Zaka boleh di scroll ke bawah sedikit? Di scroll ke bawah sedikit aja. Oke, stop. Nah, di sini nanti Zaka boleh diklik nih. Si Ot ini ada di mana nih? Ditaruh di sini. Satu-satu, coba boleh diklik. Si Ot berada di bawah Madam Rose. Berarti Madam Rose dulu deh yang ditaruh di sini. Madam Rose. Apa sih? Ada apa sih? Mana Madam Rose? Kan tadi. Itu diklik aja. Kan, Pak. Diklik, ditahan, ditarik. Nah, pindahkan ke sini nih, daerah sini. Ya, oke, situ aja. Stop, lepas. Oh, Nah, ini kan Madam Rose. Si Ot berada di bawah Madam Rose. Berada di sini nih. Si Ot berada di bawah Madam Rose. Si Ot mana nih si Ot? Coba di sini si Ot. Nah, lalu abis Ot siapa nih? Ewan. Ewan di bawah Ot. Berarti. Nah, ya di situ. Lalu baca lagi terakhir. Zaka coba. Dan Toby, Ya, si Tobi di mana nih adanya? Toby si anjing berada di atas Madam Rose. Berarti di atas Madam Rose. Coba Zaka taruh di atas Madam Rose. Dilepas. Nah, gitu. Boleh di checklist lagi hijaunya?
Oke, di checklist. Oke. Boleh dilihat lagi untuk soal nomor 3. Tiga. Mana sih? Oh, Ah, Bisa? Oke, satu tuh. lagi ya soalnya ya. Boleh diklik ke bawah? Boleh di scroll ke bawah, sorry. Nah, stop. Nah, di sini ada itu ya, yang namanya manik-manik. Ini manik-manik. Yang nomor 1 yang dimasukkan berarti yang ini. Nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, yang merah nomor 3 ya. Nomor 3, ini nomor 4, gitu. Dan ini nomor 5, gitu. Yang terakhir. Karena kan masuknya dari sini. Gitu ya. Nah, di sini ada pilihlah kalimat yang benar, yang tepat. Gitu, berarti cari yang tepat nih. Nanti yang tepat di checklist, boleh lebih dari 1. Coba dari Zaka baca dulu yang satunya, pernyataan nomor 1-nya nih. Bukanlah yang pertama maupun yang terakhir. Manik-manik hijau bukanlah yang pertama. Iya, karena kan yang pertama yang ini. Maupun yang terakhir, tapi yang terakhirnya benar, tapi yang pertamanya salah. Jadinya ini salah atau benar? Pernyataannya. Coba jawab sendiri. Salah. Salah, oke. Kalau salah nggak usah di checklist. Lanjut lagi nomor 2. Ewan memasang manik merah pada tali lebih awal dari manik hijau. Merah duluan atau hijau duluan? Bener nggak nih? Eh, Merah duluan dibanding hijau. Bener nggak? Ini urutannya ya. Zaka lihat nomor yang Mrs. ini kasih. Betul nggak merah duluan daripada hijau? Betul ya. Tetapi lebih lambat dari manik ungu. Jadi merah di belakang ungu. Betul nggak? salah. Merah di belakang ungu. Bener nggak? Kan yang masuk duluan nomor 1 ini. Nomor 1 yang segitiga ini, yang orange. Nomor 2 yang ungu. Nomor 3 yang merah. Bener nggak? Ungu duluan baru merah. Hmm? Ya. Oke, berarti ini bisa di checklist. Oke, lanjut lagi. Manik-manik bundar berada di antara manik-manik hijau dan merah. Yang bundar yang ini. Bener nggak dia ada di antara merah dan hijau? Ya. Oke, kalau benar boleh di checklist. Tidak ada manik-manik dengan warna yang sama pada tali. Warnanya ada yang sama nggak? Ada warna yang sama nggak? Halo? Zaka ada warna yang sama nggak manik-maniknya? Gak ada. Nggak ada, oke. Tetapi ada manik-manik dengan bentuk yang sama. Apakah ini ada yang bentuk yang sama? Gak ada. Nggak ada, oke. Berarti ini salah. Boleh di checklist yang ke atas, yang hijau. Sekarang, Bi. Boleh di checklist ke atas. Di scroll ke atas, Zaka. Ini. Di scroll ke atas. Oke, di checklist hijaunya. Oke. Oke, untuk prakteknya kita sampai sini dulu. Zaka boleh di stop sharing. Di Bukan ya? stop, yang di Stop stop share. ya. Stop share. Oke, dari sini Mrs. Mi mau tanya dulu nih Zaka, gimana pembelajarannya kalau kayak gitu Zaka? Hmm?
Zaka suka nggak pembelajarannya kayak gitu? Ya tuh Kak. Suka, oke. Kalau dari ayah gimana nih ayah? Pembelajarannya kelasnya kurang lebih seperti itu. Bagus, Bu. Oke, bagus ya. Oke, dari sini Miss Ismi izin kasih feedback dulu ya, izin kasih penilaian terhadap kelas atau prakteknya Zaka gitu ya. Zaka di sini sebenarnya mungkin bisa ya ayah, cuma kurang pede aja nih untuk jawab. Jadi agak takut salah gitu. Ya. Ya, sebenarnya bisa aja, cuman agak takut salah dan memang ini ayah harus diimprove nih ayah untuk pembelajaran matematikanya lagi untuk usianya Zaka gitu. Karena tadi untuk soal pertama penjumlahan aja Zaka menghabiskan waktu 11 menit gitu ya. Yang dimana Ya. mungkin harusnya di usia Zaka itu bisa hanya menghabiskan waktu 5 menit ayah atau bahkan paling lama di 8 menit gitu. Jadi memang dari Zaka memang harus diimprove atau dibekalkan nih ayah untuk les matematikanya kalau dari menurut Mrs. Mi. Tadi soal logika beberapa ada yang Zaka oke. Namun beberapa juga ada yang kurang nih ayah masih lemah gitu dari soal logikanya. Itu. Jadi memang harus ditambahkan ayah untuk pembelajaran matematikanya gitu. Nah, itu saja kalau feedback dari Mrs. Mi. Mungkin ada pertanyaan dulu nih dari ayah sebelum Mrs. Mi lanjut. Ya itu karena ini, Bu, apa, belum ada ujian lagi. Nah, kalau setelah habis ujian itu hilang semua. Ya harusnya Jadi, harusnya harusnya tanpa ada ujian atau nggak ujian ya Zaka ya itu harusnya bisa terus nih Zaka nih jadi nggak lupa gitu harusnya di apa dilatih nih Zaka jadi nanti bisanya nggak cuma saat ujian nih Zaka gitu ya. Oke, tadi mungkin karena penggunaan kalau penggunaan mouse atau laptop masih nggak apa-apa karena masih wajar Zaka belum pernah gitu. Tapi yang harus diimprove ialah pembelajaran dari matematikanya nih Ayah. Karena kan sebentar lagi juga Zaka mau ujian ya kelas 6. Nah itu jadi harus ditambahkan di situ. Oke, Miss Ismi ya, lanjut dulu. Ini siswa-siswi kami yang di algoritmik yang memenangkan kompetisi coding tingkat internasional maupun tingkat nasional. Gitu. Nanti kalau misalnya memang Zaka tertarik juga ikut coding, boleh. Nanti bisa ikut lomba kayak gini. Gitu ya. Nah, ini untuk format pembelajarannya tadi sudah dijelaskan ya. Gitu. Ada kelasnya diadakan 1 minggu 1 kali gitu dengan grup kecil dan private. Kalau dari ayah dan mamah nih, lebih prefer Zaka masuk di grup atau private? wajib. Di Kenapa? grup mungkin. Oh iya, oke. Ya, dari bis Grup. merekomendasikan gitu ya, di grup ya. Karena supaya nanti Zaka juga nih sama teman-temannya nih, bisa lihat juga nih teman-temannya, bisa komunikasi bareng. Gitu. Nanti juga di sini Zaka akan belajar dalam tim juga nanti seperti apa. Lalu nanti tutor akan menciptakan suasana pembelajaran pastinya yang menyenangkan gitu ya. Nah, ini kenapa nih matematika akan berguna ya, Zaka ya, gitu. Jadi tidak hanya nih mengajarkan matematika saja, tapi akan diterapkan nih di kehidupan sehari-hari ini, Zaka. Gitu. Nah, dalam 5 tahun ke depan juga pasti akan lebih penting juga sama seperti bahasa Inggris, Zaka, kalau untuk matematika. Nah, ini untuk klien-klien kami ya. Dan ini satu sertifikat internasional kalau nanti Zaka sudah lulus di satu kurikulum atau di 32 kali pertemuan gitu. Dan kami juga sudah mendapatkan rekomendasi dari para ahli IT dan influencer terkenal. Tuh, oke, dari sini ada pertanyaan dulu nggak nih dari Ayah? Tidak ada, Bu. Jelas, Bu. Oke, dari sini Miss Ismi izin summarize dulu ya dari awal ya untuk tujuan serta goals-nya gitu ya. Tadi kan Zaka juga nih memang kalau dilihat dari prakteknya nih Ayah memang harus diimprove. Kalau menurut Miss Ismi memang harus diikutkan untuk les gitu. Nah, di sini karena kan tadi tujuan Mama juga supaya suka matematika gitu. Zaka kalau kayak tadi pembelajarannya suka nggak matematikanya kayak gitu? Ya. Kayak permainan, suka ya kayak gitu ya. Nah, mungkin di situ nanti bisa lebih masuk nih Ayah untuk pembelajarannya. Gitu ya. Dengan harapan tadi kan harapannya dari Mama dan Ayah ya supaya nanti Zaka ke depannya bisa belajar sendiri karena matematika itu mungkin akar dari segala pembelajaran gitu. Oke, dari sini Miss Ismi izin share ya terkait pendaftaran serta pembiayaannya untuk kelas grup.
Zaka mau tertarik bareng coding juga? Mau ikut coding juga atau matematika aja nih Ayah? Atau matematika dulu? Matematika dulu. Oke, baik. Sismi izin share ya. Nah, ini untuk harganya ya. Untuk Mama dan Ayah, Matematika nggak bisa kan? ini untuk paket basicnya di 32 pelajaran nih untuk matematikanya Zaka nih di satu kurikulum. Gitu. Nanti setelah lulus akan mendapatkan satu sertifikat internasional. Gitu ya. Nanti juga dapat nih kompetisi internal nih kalau Zaka mau ikut lomba. Lalu nanti bisa dapat feedback dari tutornya setiap bulan seperti apa nih untuk perkembangannya Zaka. Gitu. Nanti Zaka juga bisa dapat piagam penghargaan kalau misalnya Zaka menjadi satu lulusan terbaik. Gitu ya. Nah, di sini ada di 64 pelajaran nih kalau misalnya dari Zaka mau ikut juga sama coding. Nanti tenang aja, nanti di sini ada jaminan juga ya untuk kelasnya. Itu jaminannya seperti apa? Nanti akan ada jaminan refund per modul gitu ya. Ini kan pembayarannya investment di awal. Nanti ada jaminan refund. Kalau misalnya di tengah jalan setelah modul pertama gitu ya, atau modul kedua nanti Zaka ada kendala tidak bisa lanjut, itu bisa di refund sisanya. Jadi uangnya nggak akan hangus. Lalu di sini juga akan belajar dengan tutor yang profesional. Lalu nanti Zaka bisa mengakses platform tadi di 24/7. Dan di sini apabila Zaka mau liburan atau ada ujian, itu bisa cuti dulu nih di maksimal 2 bulan. Gitu. Oke. Di sini Miss Ismi mau tanya nih, kalau misal dari ayah sama mama, gimana nih? Itu harus ikut semua pelajarannya, Bu, ya? Oke. Ini kan untuk satu kurikulum nih ayah ya. Untuk satu kurikulum di tiga puluh Ya. dua pelajaran nih sampai selesai nih. Gitu. Karena kan Zaka juga kalau misalnya tadi dilihat memang harus diimprove nih ayah untuk matematikanya. Seperti itu. Tapi dari ayah bagaimana nih? Miss Ismi kembalikan lagi sama ayah sama mama. Menurut ayah sama mama bagaimana untuk ekspektasinya dari harganya nih? Itu perlu ini, Bu. Dibicarakan kita lebih dahulu, Bu. Kenapa? Ya perlu musyawarah terlebih dahulu. Oke, boleh nih mau diskusi kayak gimana nih? Apa nih kira-kira ayah yang ingin didiskusikan? Mungkin besok atau lusa di kabar. Oke, kira-kira ayah mau diskusi terkait apa nih? Nanti supaya Miss Ismi bisa kasih bantuannya mungkin solusinya. Ya gimana, Bu? Kira-kira ayah mau diskusi seperti apa nih? Nanti mungkin Miss Ismi bisa bantu kasih solusinya nih ayah. Kalau Berapa dari lama itu 30 kenapa? pelajaran? 32 pelajaran itu berapa lama, Bu, ya? Kan 1 minggu 1 kali ayah, berarti kurang lebih di 8 bulan ayah. Itu. 8 bulan ya. 8 bulan di sini Miss Ismi jamin Zaka bisa lebih suka matematikanya nih. Gitu. Dari harganya sendiri bagaimana nih Ayah? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi atau dari budgetnya Ayah dan Mama? Hitung lagi, soalnya Mm-mm. masih ini belum belum bisa apa namanya eh, memperhitungkan berapa selisihnya gitu. Masih belum bisa, Bu. Jadi nanti mungkin saya hitung kembali dengan perhatikan apa keuangan gitu. Oke, Terus baik. nanti saya perhitungkan kembali, Bu. Oke, baik. Oke, baik Ayah. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nih mungkin dari Ayah selain dari harga. Kalau yang lain sudah sesuai, Bu. Oh, oke, baik. Yang lain sudah sesuai ya. Berarti tinggal dari budgetnya aja Ya, nih Ayah ya. ya. Oke, di sini Miss Ismi mau izin kasih beasiswa nih untuk Zaka nih Ayah. Gitu ya. Namun untuk beasiswa ini hanya berlaku saat Zoom berlangsung. Gitu. Oke, mungkin Ayah mau lihat dulu untuk beasiswanya. Wajar nih. Oke, ini untuk beasiswanya ya Ayah ya. Ini untuk beasiswanya bisa diberikan untuk zakat di 32 pelajaran atau pertemuan.
Itu cuman ini hanya berlaku saat Zoom berlangsung gitu. Itu langsung di awal Bu ya atau gimana? Iya betul lah ya, ini langsung di awal semuanya di 3.232.000. Di